Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Mas Bima Yudhistira, kita juga akan ajak pemirsa nanti akan berbincang dengan Bapak Rusdianto, salah satu pedagang di Pasar Gede Bage, Bandung. Dan juga kita ke Yasmin Rahmadi, ini sudah berada di Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi Yasmin. Sudahkah Anda sempat berbincang dengan para pedagang di sana merespon nantinya akan ada larangan untuk pakaian impor bekas? Ya, selamat pagi Gina Vita, Kamarati dan juga pemirsa. Memang tadi saya belum sempat berbincang dengan para pedagang di Pasar Senen Jakarta Pusat karena memang untuk penjualan baju impor bekas ataupun thrifting begitu baru dibuka di Pasar Senen Jakarta Pusat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Meski demikian pemirsa, benar sekali bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo ini menegaskan larangan untuk menjual pakaian impor bekas atau yang biasa disebut thrifting, dan tentunya hal ini juga menuai pro dan kontra di masyarakat karena tren thrifting ini saat ini sedang digemari oleh masyarakat. Memang alasan dari pelarangan ini adalah untuk melindungi industri tekstil di Indonesia. Lantas bagaimana masyarakat Jakarta merespon mengenai larangan ini? Kami akan tanyakan langsung kepada sejumlah warga di sini. Selamat pagi Mas, boleh berdiri sebentar? Boleh. Ini nama Mas siapa? Nama saya Anar Alindra Wibisana. Mas Anar. Mas Anar sebelumnya pernah nggak sih thrifting ataupun membeli barang impor bekas? Oh jelas, tentu pernah, karena memang thrifting itu kan pada zaman sekarang lagi trendy atau lagi segmen marketnya luas gitu buat anak muda. Jadi tentu pernah. Biasanya apa aja sih Mas Anar yang dibeli kalau lagi thrifting ini? Oh, kalau thrifting biasanya saya beli sepatu pernah, jaket juga pernah, baju juga pernah. Jadi banyak sih. Takut gak sih, kan ini kan baju-baju second atau barang bekas gitu ya, katanya bisa berdampak kepada kesehatan dan kebersihannya mungkin juga tidak terjamin. Sempat kepikiran gak sih takut atau khawatir? Kalau saya pribadi sih enggak ya Mbak ya, karena memang ya kalau memang udah dicuci bersih sama kita di rumah ya tentu pasti bersih gitu. Nah, saya mikirnya gitu. Yang penting sudah dicuci bersih begitu ya. Oke, alasan membeli barang-barang thrifting ini kenapa sih Mas? Untuk alasan utama yang pertama mungkin kalau thrifting itu bagus ya Mbak ya. Meskipun pre-love atau bekas, tapi menurut kondisinya masih bagus kalau menurut saya gitu. Artinya tidak setuju ya dengan larangan pemerintah? Tidak setuju Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Mungkin kita coba tanyakan apakah ada pendapat lainnya pemirsa dari warga Jakarta yang saat ini sedang berada di sekitar Pasar Senen Jakarta Pusat. Karena sekali lagi memang untuk toko-toko thrifting baru dibuka pada pukul 9 pagi. Kita tanyakan pada warga di sini. Selamat pagi Mas. Boleh berdiri sebentar? Ini dengan Mas siapa? Mas Afid saya. Mas Afid. Mas Afid sebelumnya pernah thrifting nggak sih? Pasti pernah ya Mbak. Kebetulan saya juga pengusaha thrifting juga. Oke. Tapi masih kecil-kecilan. Oke. Biasanya apa aja Mas? Kalau saya lebih ke jaket sih Mbak. Lebih ke jaket yang casual sama outdoor sih sebetulnya. Oke. Alasannya kenapa sih Mas biasanya kalau thrifting itu dibandingkan beli barang di mall begitu misalkan? Alasannya kenapa? Yang pasti soal harga ya Mbak ya. Harga kan pasti lebih murah dan lebih terjangkau untuk kalangan yang menengah ke bawah. Nah, ini kan sebelumnya pemerintah sudah melarang untuk penjualan barang impor bekas ini, Mas. Pendapatnya seperti apa? Kalau menurut saya sih, saya sejujurnya kurang setuju. Karena ini kan thrifting kan lagi marak ya, Mbak, lagi tren juga. Dan itu mungkin juga kayak pemerintahnya harusnya lebih kayak melihat ke sisi yang lain juga. Nggak langsung menjudge seperti itu juga. Kalau alasan pemerintah melakukan pelarangan ini kan untuk melindungi industri tekstil lokal. Menurut pendapat Mas sendiri gimana? Kira-kira dengan adanya thrifting ini berdampak nggak sih untuk industri pertekstilan lokal? Itu tergantung masyarakat ya, lebih memilih. Kan masyarakat bisa memilih mau beli yang untuk yang thrifting atau yang untuk yang brand lokal. Jadi lebih ke pertimbangan ke masyarakatnya juga sepertinya, Mbak. Sementara dengan adanya larangan thrifting ini kira-kira juga berdampak nggak sih Mas ke ekonomi masyarakat? Kalau untuk ekonomi, untuk khususnya saya Mbak ya, atau teman-teman lain yang di bidang thrifting itu sangat membantu sebenarnya Mbak. Ini kan sebenarnya kan saya juga baru usaha thrifting kecil-kecilan dan hasilnya juga sebenarnya agak lumayan membantu perekonomian juga sebenarnya Mbak. Oke. Begitu. Sudah berapa lama sih Mas berkecimpung di industri ini atau usaha ini? Baru 1 tahun Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak
pendapat dan waktunya, Mas. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan beberapa warga DKI Jakarta yang keduanya tidak setuju dengan peraturan pemerintah yang melarang impor dari barang bekas ataupun baju bekas yang biasa disebut thrifting. Ya pemirsa, memang thrifting ini sendiri berdasarkan kata bahasa Inggris yang merupakan dari kata thrift yang juga merupakan artinya adalah penghematan begitu. Artinya thrifting ini artinya adalah masyarakat melakukan penghematan dengan membeli barang-barang yang lebih murah ataupun dalam hal ini adalah barang bekas. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Gina Vita dan Kamarati. Oke, baik, terima kasih Yasmin Rahmadi atas laporan Anda langsung dari Pasar Senen Jakarta. Tadi itu suara dari masyarakat ya Tia yang mengatakan penolakannya terkait dengan larangan impor pakaian bekas. Nah, kita coba langsung tanya ke pelakunya ya, pelaku usaha thrifting. Ini sudah bergabung bersama kami ada Pak Rusdianto. Pagi Pak Rusdianto. Selamat pagi. Halo Pagi, Pak Rusdianto. Halo, ya pagi. Oke, Pak Rusdianto, langsung saja mungkin mengenai larangan ini Anda setuju atau enggak sih Pak? Larangan impor pakaian bekas? Ya, perlu juga kami sampaikan kami atas nama pedagang, perwakilan daripada pedagang Cimol Gede Bage Bandung sangat tidak setuju dengan larangan yang dilakukan oleh pemerintah tentang pakaian bekas yang ada di Indonesia ini. Ini merupakan suatu pemberhentian usaha daripada masyarakat kecil, khususnya di Pasar Cimol Gede Bage Bandung. Mestinya pemerintah itu harus bersyukur ya. Ini merupakan suatu imajinasi dari anak-anak masyarakat rendah bisa menciptakan boleh dibilangkan pakaian bekas dari luar negeri menjadikan emas di daerah tanah sendiri. Jadi artinya ini suatu penelitian yang bagus sekali. Jadi pemerintah harus mengakui seperti itu. Jadi sampah dari luar negeri, Indonesia anak bangsa bisa menjadikan emas di tanah sendiri. Kenapa tidak? Mestinya kalau Indonesia kaya dari segala bidang. Mestinya emas yang ada di Indonesia akan menjadi lebih bagus. Halo. Pak Rusdianto, iya. Pendapatan Anda dari berjualan pakaian bekas itu berapa sih biasanya didapatkan? Ya kalau di pasar ini Bu, saya pendapatan itu tergantung banyak kios ya. Kalau saya boleh katakan antara 2 sampai 3 juta sehari. Oke, itu sudah lama Pak? Saya menggeluti pakaian bekasnya Bu dari tahun 97. Lebih kurang 26 tahun. Ya, sudah cukup lama. Nah, Pak Rusdianto, begini Pak. Kalau misalnya ada opsi, tadi kan sudah sempat disampaikan Mas Bima juga ya, ada kompensasi, ganti rugi dan lain sebagainya. Anda sepakat nggak soal itu? Kalau kompensasi kayak tidak kalau mungkin Bu. Kalau mestinya pemerintah itu Bu cuma mengacu begini, mencari jalan keluarnya mau seperti apa. Barang ini bilangnya ilegal. Kalau seandainya merupakan suatu ada kemasukan buat pemerintah, dilegalkan aja barang itu. Kenapa tidak? Soalnya ini sesuatu membantu sekali Bu. Membantu sekali bagi masyarakat kecil. Bagi dari yang pendidikan tertinggi sampai tidak berpendidikan kami bisa kondisikan di sini. Akan memperkecil jumlah pengangguran yang ada di Indonesia khususnya di Bandung, Gede Bage Bandung ini. Pak Rusdianto, kalau boleh kita tahu Pak, Bapak ini kalau ngambil itu dari importir atau supplier besar atau gimana sih Pak sistem pengambilan barang bekas ini, baju-baju bekas? Kalau di Bandung ini Bu, jadi masalah importir kita tidak sampai ke situ Bu ya. Penting ada orang menawar barang ke pasar, cocok barang kita bayar di sini. Jadi ya begitu aja Bu. Jadi dari mana sumber barang? Tapi Bapak bayar pajak juga gitu nggak ke orang tersebut atau gimana Pak? Ada potongan buat pajak dan lain sebagainya nggak? Enggak ada Bu, enggak ada. Nggak ada. Jadi itu harapan kami Kemudian buat Pak Rusdianto, jualan hanya di Pasar Gede Bage atau jualan juga di marketplace kayak di online? Oh jualan Bu, jualan. Di market online jualan juga, oke. Ya. Nah. Oke, Pak Rusdianto, artinya yang harus kita highlight adalah Anda tidak sepakat ya, kalaupun misalnya nanti ada opsi. Tadi opsi ini sempat disampaikan oleh Mas Bima sih. Jadi soal adanya penggantian kompensasi itu Anda tidak sepakat soal itu ya? Pasti Bu, tidak sepakat. Semua pedagang tidak sepakat. Oke, meskipun juga yang dikatakan oleh pemerintah ini niatnya adalah untuk melindungi industri tekstil di Indonesia. Produksi di dalam negerinya. Kalau masalah melindungi tekstil di Indonesia, tinggal memperbaiki sistem di tekstil saja Bu. Bagaimana produksi tekstil Indonesia harus lebih bagus daripada yang telah sudah.
supaya masyarakat itu lebih cenderung membeli tekstil asli Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rusdianto atas Ya. suara dan juga responnya yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas. Saya mau kembali ke Mas Bima. Mas Bima tadi kan sempat menyinggung soal adanya kompensasi ya, Mas Bima ya. Itu tadi Ya. sempat disampaikan oleh Pak Rusdianto bahwa selaku salah satu pedagang ya, pedagang thrifting ini tidak sepakat dengan adanya kompensasi karena yang perspektif mereka, Mas Bima, ini berkaitan dengan kelangsungan hidup. Karena kan tadi sudah cukup lama, tahun 97 sampai sekarang, itu kesehariannya adalah berjualan untuk impor pakaian bekas ini. Tentu kan berdampak ke pekerjaan mereka, penghasilan mereka. Itu gimana, Mas Bima? Ya, tentu kompensasi itu kan satu hal ya, tapi itu pun juga dalam jangka Ya. pendek. Yang memang harus dilakukan dalam jangka panjang itu bagaimana para pedagang-pedagang kecil tadi itu bisa dialihkan untuk menjual produk lokal. Sebenarnya itu solusinya, sehingga mereka juga tidak kehilangan pekerjaan. Dan juga jangan sampai nanti ini pelarangan impor pakaian bekas ini itu kemudian membuat para pedagang misalnya menutup tokonya, tetapi faktanya kita lihat sampai sekarang ini, saya barusan cek nih di platform e-commerce gitu ya, yang besar, itu kalau kita klik keywordnya thrifting, pre-love gitu, atau barang baju bekas impor, masih ada, Bekas. masih banyak. Nah, jadi juga jangan sampai tebang pilih. Kalau memang konsisten pelarangan, ya memang harus dilarang. Tetapi jangan sampai yang online tetap dibiarkan, sehingga nanti lapaknya pindah aja itu ke pindah online. Tapi ini memang ada masukan juga bagi produk lokal, bagaimana menurunkan biaya produksi, membuat barangnya lebih kompetitif, modenya juga lebih trendy. Jadi kompetitif nanti gitu bisa ya. head to head ya dengan produk impor ini. Baik, Mas Bima, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Saya penasaran sebenarnya, Mas, kalau melihat kan BPS sendiri memiliki data begitu ya, impor barang bekas dari tahun ke tahun sampai di tengah Januari 2023 itu katanya meningkat begitu ya, Mas. Sedangkan di pasal 47 Undang-Undang Perdagangan disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, sebenarnya alur masuk ke barang-barang bekas ini seperti apa sih, Mas, khususnya untuk yang baju bekas, kemudian apakah mereka juga membayar pajak di Indonesia ataukah seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya, Mas Bima ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.